Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya khadirun usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman Islam, sehat sempat, mudah untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis ta'lim. Sholawat kemudian salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kasifatus Saja Sarfi Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mufti Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberi keberkahan, rahmat juga ampunan kepada beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau, sampai kepada kita yang pada malam hari ini membaca karya beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian terakhir yang kita sampaikan di dalam Arkanul Iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, antu'mina billahi, ya, supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sampaikan definisi juga detail dari cara kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pada kesempatan terakhir kemarin sudah sampaikan faidah mantaroka arba'a kalimatin kamula imanuha aina wa kaifa wa mata. Apabila kita sudah mempelajari tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sempurna keimanan kita apabila kita meninggalkan 4 pertanyaan, yaitu aina, di mana, kaifa, bagaimana, mata, ya, kapan, kam, berapa. Yang pastinya pertanyaan ini dinisbatkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak akan pernah kita bisa menghindari ketika bertemu dengan orang-orang yang memang tidak ada pemahaman dari orang tersebut, bahkan keumuman dari orang-orang yang berlatar belakang, ya, materialistis, ya, kebendaan, maka mereka pasti akan mempertanyakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan 4 tersebut. Maka apabila tidak bisa dihindari dan kita harus menjawabnya, diterangkan di dalam kitab ini oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika ditanya kita tentang di mana Allah, ya, fa in qala laka qailun aina Allah fa jawabuhu laisa fi makanin wala yamuru alaihi zaman. Jawab dengan penjelasan Allah tidak bertempat dan tidak berlaku masa atas Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditanyakan kepada kita wa in qala laka kaifa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, fakul, maka jawab dengan jawaban laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, apabila semua definisi tentang penggambaran Allah adalah sesuatu yang masih terlintas di benak kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bisa bayangkan dan pikirkan, maka ketahuilah itu bukan Allah Subhanahu wa taala.
Maka jawab saja dengan Allah tidak serupa dengan apapun, ya. Karena selain Allah adalah makhluk, dan ketika kita membicarakan Allah, Allah adalah bukan makhluk. Maka Allah tidak serupa dengan sesuatu. Wa in qala laka mata, apabila ditanyakan kepada kita kapan Allah itu eksis, faqullahu awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Jawab kita adalah Allah ada tanpa permulaan dan Allah akan tetap abadi tanpa ada akhir. Ya, jadi kita sudah jelaskan kalau ada permulaan pasti itu makhluk, kalau ada akhiran juga itu pasti makhluk. Maka Allah ada tanpa awalan, tanpa bila tidak tanpa permulaan, ya, dan akan langgeng dan juga kekal tanpa tiada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa in qala laka qailun kam, apabila ditanya kepada kamu, ya, dari seorang kam berapa Allah, maka jawab Allah itu satu, tidak dari sesuatu yang kurang, dengan dasar qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu ahad. Ahad itu apa kemarin? Tunggal, ya, bukan satu. Karena kalau satu ada dua, ada tiga. Kalau satu berarti harus ada yang memulai dari angka satu tadi. Kenapa Allah disebut al-awal? Karena keberadaan Allah eksis sebelum semua ada. Maka wujud Allah dalam keberadaan itu sudah paling awal. Itu disebut awal dalam apa? Asma-nya nanti. Ketika disebut sifat wajib, Allah itu ahad. Ahad artinya apa? Tunggal, bukan satu. Kenapa tidak disebut satu? Karena kalau kita katakan buku ini berapa? Satu. Buku ini ada bagian-bagiannya? Ada sampul, ada kertas-kertas, ada tulisan-tulisan, ada bab per bab. Maka satu yang kita sebut di dalam buku ini tersusun dari beberapa unsur. Kalau kita ditanya tentang Allah itu berapa? Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu ahad, tidak dari kurang maupun membutuhkan sesuatu tambahan yang lain. Dalilnya qul huwallahu ahad. Maka kalau kita yakin dengan empat hal yang kita hindari ini, kalaupun terpaksa menjawab dengan jawaban sesuai dengan arahan Syekh Nawawi ini, maka insya Allah kita akan selamat dan dianggap sempurna bab keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah antu'mina billahi, dari rukun iman yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, antu'mina bimalaikatihi, ya, yaitu rukun iman yang kedua, hendaknya kita beriman kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bi'an ta'taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun laisu dukuron wala inasan wala khunasa la abun lahum wala ummun lahum sadiquna fima ahbaru bihi anillahi ta'ala la ya'kuluna wala yashrabuna wala yatanakahuna wala yatalawatuna wala yanamuna wala tuktabu a'malahum li'annahumul quttab wala yuhasabuna li'annahum al-hasab wala tuzanu a'malahum li'annahum la sayyi'ata lahum wa yahsyaruna ma'al jinni wal insi yasfa'una fi asati bani adam wa yarahumul mu'minuna fil jannah wa yadkhulunal jannata wa yatanawaluna ni'mah fiha bima sya'allah ila akhiri qaulihi syarh, ya. Kepriye ya carane awake dhewe ngimanake malaikate Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ada di HPT Muhammadiyah nanti pembahasan bagaimana cara kita mengimani Allah setelah itu malaikat-malaikatnya. Maka jawaban dari pertanyaan tadi adalah hendaknya kita mengimani
bahwasanya malaikat itu, ya, siapa malaikat itu? Malaikat adalah ajsamun nuraniyah latifah. Malaikat adalah makhluk Allah yang jasadnya adalah nur yang lembut. Jadi ada beberapa jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ada bangsa malaikat, ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Bangsa ini maksudnya jenis, ya. Apabila disebut bangsa atau jenis malaikat, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Apabila disebut dengan jenis jin, maka Allah menciptakan jin dari api. Apabila disampaikan dari jenis manusia, maka Allah menciptakan manusia dari tanah, ya. Apakah fisik, ya, malaikat itu cahaya saja atau berbentuk jasmani? Kalau kita diciptakan dari apa tadi? Tanah. Nyatanya kok orang kaya lemah, Pak, sampai. Ya, ada daging, ada darah, ada tulang. Nah, ini adalah asal penciptaan, bukan materinya. Jadi kalau asal penciptaan itu materi dasar untuk menciptakan manusia itu adalah tanah. Setelah menjadi manusia, maka tidak berwujud tanah lagi. Walaupun nantinya ketika dikubur di dalam tanah akan melebur dengan tanah kembali. Sebagaimana malaikat itu ajsamun, punya jasad, punya fisik. Maka fisik malaikat itu bisa menjadi sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain, tidak berupa cahaya saja. Maka kita akan pernah mendapati satu hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Di kesempatan yang lain dalam bentuk makhluk Allah yang berbeda pula. Maka ketika disebut malaikat, jangan bayangkan malaikat itu sebagaimana cahaya lampu atau cahaya rembulan atau matahari saja dalam tanda kutip. Tetapi setelah menjadi wujud malaikat, mereka mempunyai jasad. Nah, ketika disebut dengan jasad malaikat, fisik mereka yang populer tahu, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, itu memenuhi alam semesta. Ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, di situ Nabi diperlihatkan sosok malaikat Jibril dengan senyata-nyatanya. Maka dilihat oleh beliau, bentangan sayapnya itu memenuhi arah barat dan arah timur. Tingginya dari bawah bumi sampai paling atas, ya, di alam semesta. Makanya tidak mungkin, ya, seorang malaikat diutus menjadi rasul untuk manusia. Kenapa? Kalau diperlihatkan bentuk fisik aslinya, pasti manusia tidak akan pernah mampu melihat secara utuh, ya. Awake dhewe di ruangan segini saja, kita kan nggak bisa melihat utuh bangunan ini tuh. Kita di dalam bangunan, maka yang bisa kita lihat adalah sisi dalamnya saja. Ketika kita di luar, yang kita lihat adalah sisi luarnya saja. Nah, itu karena apa? Keterbatasan tadi. Ketika malaikat jasadnya sedemikian besar dan menjadi rasul yang diutus oleh Allah untuk manusia, pasti kita akan tidak pernah bisa melihat tampilan malaikat secara utuh. Walaupun malaikat bisa menyerupai manusia, ya. Ada seorang sahabat yang sering, ya, dijadikan ikon untuk penyamaran malaikat. Siapa, Pak? Siapa? Namanya Dihyah Al-Kalbi, ya. Jadi sahabat Dihyah Al-Kalbi itu seorang sahabat yang tampan rupawan, fisiknya sempurna, dan dia primadona orang Madinah pada waktu itu. Ketika malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, rata-rata penyerupaannya menyerupai sahabat Dihyah Al-Kalbi tadi.
Walaupun di suatu kesempatan ada satu riwayat yang mengabarkan menyerupai Mus'ab bin Umair. Itu hanya beberapa kali saja. Tapi kelebihan atau kebanyakan dari penyerupaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyerupai siapa? Dihyah al-Kalbi. Nah, nanti kalau pas umroh lihat orang tawaf koyo tonggoku kayak padahal dia orang mangkat gaji, ya bisa-bisa saja malaikat mewakili mereka, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mempunyai prestasi untuk dimanasikkan oleh Allah dan dibatalkan oleh para malaikat ya. Jadi nanti jogumunan maksudnya gitu ya, ojo gumunan. Saya sudah sering mendapati cerita ya tentang orang-orang yang ketemu orang yang mirip dengan orang yang dia kenal persis dengan ciri-ciri khususnya. Ternyata ketika pulang kabarnya orang tadi tidak umroh atau tidak haji. Jadi ini satu keistimewaan gitu ya. Dia punya amaliyah yang Allah gantikan dengan pahala senilai haji atau umroh tadi. Anahum ajsamun nuraniyah latifah, malaikat adalah bentuk jasad dari nur, dari cahaya yang lembut. Laisu dzukuran wala inasan wala khunasa. Malaikat itu tidak berjenis, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak berkelamin ganda. Kalau manusia berkelamin ganda ada ya? Ada. Nanti setelah balik dipastikan ini laki-laki betul atau perempuan. Makanya kalau ada orang yang menyerupai laki-laki atau perempuan tetapi jenis kelaminnya sudah pasti, itu namanya mutasyabih. Bukan kunsa ya, bukan yang berkelamin ganda. Kalau berkelamin ganda, nanti kepribadiannya dan kromosomnya, gennya itu ya, itu diteliti. Kalau memang laki-laki, yang perempuannya dihilangkan. Kalau memang perempuan, yang laki-lakinya dihilangkan. Itu berkelamin ganda. Maka malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan, dan tidak berkelamin ganda. Artinya apa? Malaikat tidak berjenis. Apabila dikatakan oleh teman-teman atau orang-orang dekat di sekeliling kita, malaikat itu adalah perempuan, itu mitologi yang dibangun oleh orang-orang gereja. Ya, jadi penyebutan malaikat sebagai jenis kelamin perempuan itu dimunculkan dari dogma atau doktrinnya ya orang-orang gereja waktu itu. Maka orang-orang barat terutama akan menamai anak-anak perempuan mereka dengan nama para malaikat. Mikaela, lanang betul. Padahal nisbatnya ke malaikat saja ini rak di jenis kelamin. Yo kena lanang kena wedok saja ini begitu ya. Gabriela itu apa sih? Jibril. Mikaela, Mikael ya. Dan seterusnya dari nama-nama malaikat yang termasyhur, rata-rata orang barat, orang Kristen dalam tanda kutip secara umum akan menisbatkan nama tersebut kepada anak perempuan. Dan di sini sudah dinaskan dalam Al-Qur'an bahwa penyebutan malaikat itu adalah perempuan itu adalah kebohongan yang mereka tidak pernah tahu asal penciptaan dari malaikat tadi. Maka orang Islam bil khusus yang mempunyai pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah harus yakin bahwa malaikat itu adalah jenis yang diciptakan oleh Allah dari nur yang lembut, tidak berjenis kelamin laki-laki, perempuan atau berkelamin ganda. Dan mereka malaikat ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan asbab orang tua. Mereka tidak punya ayah, mereka tidak punya ibu. Ya. Nah, kalau mereka berjenis kelamin lalu mempunyai orang yang melahirkan atau orang tua, nah, kita repot nih. Yang datang siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril anak sapa? Maka
kebanyakan dari orang Nasrani menisbatkan malaikat itu kepada anak-anak Allah SWT. Jadi ada keyakinan yang menyimpang di tengah-tengah umat manusia. Pertama yang meyakini Uzair itu anak Allah, kedua yang meyakini Isa anak Allah, ketiga yang meyakini para malaikat sebagai anak-anak Allah. Nah, ini semua sesat. Ya, kalau ada orang yang punya keyakinan tiga ini dengan para pelaku maksiat, kata para faqih, orang-orang yang alim di dalam ilmu fikih, maka mereka lebih fasik daripada orang yang bermaksiat. Ya, karena apa? Hampir saja langit dan bumi terpecah gara-gara apa? Ada yang mengatakan Allah mempunyai anak. Nah, ini kan dosa yang luar biasa, ya, setara dengan kemusyrikan karena menjadikan Allah itu ya berparsial tadi. Allah itu tunggal, kenapa bisa punya anak? Nah, ini keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Maka kita umat Islam yang berkeyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini malaikat adalah fisik dari cahaya yang lembut, mereka tidak berjenis kelamin, laki-laki, perempuan maupun kelamin ganda, dan mereka tidak dilahirkan dari orang tua, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Shadiquna fi ma ahbaru bihi anillahi ta'ala. Mereka adalah para hamba yang membenarkan apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yaquluna wa la yashrabun wa la yatanakahuna wa la yatalawaduna wa la yanamuna. Mereka adalah hamba yang tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak beranak pinak dan tidak tidur. Jadi ana wong rak turu ya ketoke menyaingi malaikat itu. Ya, yo awake dhewe kudu mangan, ngombe, turu barang nggih. Tapi sebaik-baik orang yang makan, tidur, juga minum itu adalah yang sedikit. Jadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sedikit bicaranya, sedikit makannya, sedikit tidurnya. Alhamdulillah wae dhewe sithike loro, Pak. Sithik-sithik mangan, sithik-sithik turu ya. Sithik-sithik ngomong, alhamdulillah. Kelebihannya wae dhewe itu ya jadi. Nah, maka mereka adalah hamba-hamba Allah yang membenarkan apa yang datang dari Allah, tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apapun yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu menjauhi larangan atau melakukan tugas-tugasnya. Maka para malaikat tidak makan, tidak minum, tidak menikah dan tidak beranak pinak. Maka mereka dengan kondisi yang seperti itu tidak dicatat amal-amal mereka karena mereka sendiri adalah para pencatat dari amal hamba-hamba Allah. Jadi kalau ada malaikat, malaikat ini tidak dicatat, tidak dihisab, otomatis mereka juga tidak akan pernah ada yang masuk ke neraka dari jenis malaikat. Terus piye ceritanya ono malaikat Harut dan Marut yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Sudah pernah dengar toh? Di surat Al-Baqarah tentang Nabi Sulaiman, ya, ada satu penggalan kisah tentang malaikat Harut dan Marut. Dan mereka memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi fitnah bagi keturunan manusia. Mlebu neraka para malaikat itu. Kalau kita sebut tadi, mereka tidak bermaksiat, tidak dihisab, otomatis mereka pasti tidak akan pernah masuk neraka. Tapi kok di Al-Quran ada Harut Marut itu, malaikat yang memang jadi fitnah. Kira-kira mau mlebu neraka mau mlebu swarga itu? Ya, masuk surga karena mereka telah diberi pilihan akan disanksi di akhirat atau di dunia. Maka mereka berdua menjawab, kami memilih menerima sanksi di dunia. Maka dua malaikat tadi Harut Marut dalam satu versi
laknat oleh Allah atau diberi hukuman oleh Allah, dijadikan salah satu bintang di tata surya. Di versi yang lain mereka digantung sebagaimana kelelawar sampai nanti hari kiamat. Ya, jadi yang ada pernah eksis di kota Babylon, di bagian dari negara Irak, itu ada satu wilayah namanya Babylon. Di Babylon itu ada tempat di mana ada dua malaikat Harut dan Marut tadi diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti datang hari kiamat. Maka dengan versi pengkabaran ini kita yakin malaikat tidak ada yang masuk neraka. Karena yang dua tadi yang bermaksiat itu juga sudah diberi sanksi ketika di dunia, gitu ya. Maka mereka tidak dicatat karena mereka sendiri adalah pencatat amal, dan mereka tidak dihisab otomatis karena tidak punya kesalahan, maka mereka pun tidak akan pernah mendapatkan hisab. Mereka akan dikumpulkan nanti di mahsyar bersama bangsa jin dan bangsa manusia, dan mereka juga bisa memberi syafaat kepada para keturunan Nabi Adam yang berlaku maksiat. Jadi ada Nabi siapa Pak? Nabi yang sekarang masih di surga, Idris ya. Idris itu amaliyahnya yang paling menjadi sorotan ya, itu hanya satu, misake karo malaikat sing ngopeni srengenge. Maka dimintakan ampun, dimintakan sholawat kepada Allah dan kepada malaikat yang menjaga matahari. Ayo malaikat kon joko srengenge, padahal srengenge panase kaya ngono. Itu keresahan dia begitu ya. Maka ini yang menjadi syafaat dari malaikat tadi kepada Nabi Idris alaihissalam. Nah, apabila kita sering mengucapkan alaihissalam ketika menyebut nama para malaikat, otomatis nanti kita akan dikenal para malaikat dan mendapatkan jenis syafaat dari malaikat tadi. Ya, ojo sok jangkar. Malaikat jenenge sapa wae? Jibril, Mikail. Nah, dengan cepatnya. Maka kalau sudah sampai selesai, hormati mereka dengan laqab alaihim salam. Atas mereka semua para malaikat keselamatan. Kalau kita menyebut satu persatu, Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam. Apa meneh kok Israel, Pak? Iki awake dhewe kudu ngati-ngati, Pak. Ya, kalau menyebut Israel, ya ini kita tekankan alaihissalam. Muga-muga ora pati galak nek ketemu awake dhewe, gitu ya. Ya harus begitu. Adabnya seperti itu. Sebagaimana ketika kita menyebut para nabi, la nufarriqu baina ahadin rasuli, maka kita beri laqab di belakang penyebutan para nabi dengan alaihissalam. Ya, Adam alaihissalam sampai Isa alaihissalam. Maka Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pembeda laqab antara para nabi dan rasul dengan pemimpin mereka, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ya, para malaikat juga akan bisa berkontribusi kepada kita yang masih mempunyai dosa kemaksiatan dan dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala berupa syafaat, pertolongan. Kapan? Ketika kita memang mempunyai andil kepada mereka, di dalam penyebutannya kita mendoakan para malaikat tadi. Ya, jadi kalau sudah disebut banyak alaihim salam, kalau memang satu persatu alaihis salam, gitu ya. Tadi penekanannya kepada siapa? Israel. Kalau Israel itu kudu dieling-eling temenan. Ya, karena apa? Karena yang bisa bertemu dengan kita yang pasti itu hanya Israel. Kalau para nabi dan para rasul jelas bisa ketemu siapa saja. Dan ketika mendapatkan wahyu pasti ketemu Jibril alaihissalam. Ya. Nah, maka kalau ada orang mengaku melihat malaikat, kalau orang tadi tidak mempunyai kompetensi, maka kita otomatis ingkar terhadap pengakuannya tadi.
Kaya sing saiki ngaku ketemu malaikat karo iso komunikasi malaikat sapa? Ah, gue ya. Wanen ya. Wanen muga-muga ya mendapat hidayah ya. Kecuali siapa? Orang-orang yang mempunyai kompeten. Siapa yang kompeten dalam hal ini? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengaku pernah melihat malaikat Jibril 3 kali. Ya. Ibnu Mas'ud mengaku pernah memegang tangan jin. Nah, kalau yang ngomong para sahabat kita taslim, kita ngaku, andok ya. Kenapa? Mereka memang tidak diragukan lagi. Allah sudah memberikan lakab kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi mereka nggak mungkin bohong. Mereka nggak mungkin cari-cari masalah begitu ya. Nah, tapi kalau selain mereka, kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang mengaku melihat atau bisa ya mengerti tentang al-ghaib, maka persaksiannya ditolak alias dia orang yang fasik. Jelas sih. Jadi kalau orang-orang tertentu yang memang mempunyai keistimewaan pasti tidak mau menceritakan kecuali kepada orang-orang yang amanat. Nah, orang-orang yang amanat ini biasanya menceritakan suatu kasus yang memang itu dipandang penting setelah orangnya tidak ada. Maka kita akan dapati Pak, semua para masyayikh ya, para sesepuh kita yang mendapatkan anugerah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang keistimewaan tadi bisa kita dengar setelah mereka semua nggak ada. Saya ini kan di publikasi ya. Terus disebarluaskan. Nah, ini juga pertanda kefasikan. Tidak ada orang soleh yang seperti itu. Karena kalau memang punya keistimewaan dan diketahui orang-orang lain, maka orang-orang soleh tadi akan malu sebagaimana seorang gadis yang tersingkap auratnya. Gitu ya. Jadi kalau menanggapi fenomena sekarang ini yang banyak orang mengaku-aku, ya kita nggak usah terlalu lah, biasa aja gitu ya. Sambil lalu, jangan nggak usah dipikirin ya, karena kebanyakan yang mengatakan adalah ya tadi tidak mempunyai kapasitas begitu ya. Nah, itulah malaikat ya, mereka tidak dihisab, tidak ditulis ya amal mereka, tidak dihisab amaliyahnya dan tidak ditimbang amal-amal mereka. Li'annahum la sayyi'ata lahum, karena mereka tidak punya keburukan atau kesalahan dan mereka akan dikumpulkan di mahsyar bersama para manusia, jin dan juga semua makhluk yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemampuan untuk bisa menolong golongan manusia yang berbuat kesalahan dan masih membawa kesalahan tersebut sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yarahumul mu'minun fil jannah, dan nanti ketika di surga kita orang-orang yang beriman yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya akan bisa melihat fisik malaikat. Kalau sekarang kita masih bertanya-tanya ya, fisik malaikat bentuknya seperti apa, terus parasnya, besar ukurannya, dan bagaimana mereka. Ini kan sekarang kita masih bertanya-tanya. Kecuali tadi ya, para rasul, para nabi itu memang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu malaikat di dunia, karena memang ada urgensi untuk tadi ya, kepentingan alam semesta. Apabila kita nanti ya meninggal sampai mendapatkan takdir bisa masuk surga, kita akan diberi kemampuan bisa melihat para malaikat secara nyata. Nah, maka wa yatanawaluna ni'mah fiha, dan mereka juga akan mendapatkan nikmat ya di dalam surga sebagaimana para hamba yang lainnya, bima sya Allah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Ada satu versi dari keterangan ulama, malaikat itu nanti di surga ya nikmatnya cuma beribadah Pak. Karena ketika alam semesta ini ada, di alam dunia ini
Mereka tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak beranak pinak. Otomatis mereka tidak mengerti nikmat ini. Yang dia tahu para malaikat adalah taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka ketika di surga pun kenikmatan mereka seperti itu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah bejo awake dhewe itu. Awake dhewe ning donya ya makan, ya minum, ya menikah, ya, dan beranak pinak. Maka di surga kenikmatan kita ya serupa dengan itu. Ya. Kita saling bertemu, saling bersapa, saling menanyakan. Lalu ketika itu ada hidangan, lalu kita makan, kita minum, kita juga dinikahkan dengan orang-orang yang menjadi jodoh kita di dunia. Apabila di dunia tidak mendapati jodohnya, maka Allah akan nikahkan di surga nanti dengan pasangan kita masing-masing. Jadi yang jomblo sampai wafat, ya, ada nggak yang jomblo sampai wafat? Banyak ya. Para ulama ya yang terkenal Imam An-Nawawi, ya, bukan Al-Bantani, An-Nawawi, Muhammad bin Saraf An-Nawawi. Karena Nawawi ini nama desa. Nama ulamanya siapa? Apa? Yahya bin Saraf, ya. Yahya bin Saraf An-Nawawi ini bukan Nawawi Al-Bantani ini ya, Pak. Tapi pengarang Riyadhus Shalihin. Terus apalagi Al-Adhkar, Syarah Al-Muhadzab, ya, banyak karangan beliau yang menjadi rujukan ya Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau wafat di kisaran umur 40 atau 45, belum menikah. Nah, orang-orang seperti ini nanti di surga akan dinikahkan oleh Allah, mendapat pasangan yang sesuai dengan nilai dia ya sebagai penghuni surga. Ya kalau kita orientasinya pasti wah swarga iso pelampiasan, biyen meh rabi meneh ra oleh lah mikir lah. Nah, itu paling ngono-ngono tok itu, Pak ya. Maka ya sebatas itulah kenikmatan kita. Maka ada orang yang lebih ekstrim dari kita sebetulnya, bukan malaikat, masih orang itu, Pak. Ya, siapa? Siapa? Siapa, Pak? Umar bin Khattab. Kalau di dunia nggak ada tahajud, nggak ada tilawah Quran, nggak ada jihad, saya pengennya mati aja, gitu. Maka ketika ditawari mati, yang ditanya juga itu, nanti di surga ada tilawah enggak? Ada tahajud enggak? Ya kan? Nawai dewi kan serambah haswi kan? Nah, itulah nilai kita dengan mereka yang memang berbeda. Ada salah seorang sahabat yang ketika dia mengangan-angankan, ya Rasulullah, nanti di barzah ada sholat enggak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang dimatikan sesuai dengan yang diamalkan dan akan dibangkitkan sesuai ketika dia mengamalkan sesuatu. Maka orang ini selalu sholat sunnah, Pak, setelah menunaikan wajibnya. Ketika meninggal dan dimasukkan ke lahatnya, sahabat menyaksikan orang ini sedang sholat. Jenazahnya dimasukkan, para sahabat terrefleksi ketika itu, beliau ini yang dimasukkan ini sedang sholat. Dan akan sholat terus sampai hari kiamat dan dibangkitkan dalam kondisi sholat. Ono sing cita-cita kaya ngono, Pak. Kita longko gitu ya. Ya, maka ini pengingat juga bagi kita semua bahwa apa yang kita dambakan ya ketika kita mengakhiri hidup kita, maka itulah yang akan menjadi ya identitas kita ketika dibangkitkan ya. Maka malaikat tidak mendapatkan nikmat sebagaimana manusia dan jin yang bisa menikmati dunianya dengan makan, minum, menikah, dan beranak pinak. Mereka hanya mendapati kenikmatan, ketaatan, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surga nanti ya. Sampai di poin ini ada yang perlu diulang atau ditambah keterangannya? Silakan.
Yang kedua, jadi saudara-saudara kita itu tidak salah jika mereka ahli itu biasanya ada yang menurut paling korupi itu beberapa mereka salah ketika tidak mereka menggunakan yang ketiga maaf ini lepas dari materi ini masalah tauhid. Kemarin sempat ngomong dengan bahwa mereka menyatakan bahwa ketika seseorang punya anak empat, yang satu sudah meninggal, jadi berarti anak-anaknya dari yang satu ini tidak menerima hak waris. Karena yang menerima hak waris berarti si tuannya. Terus itu Jazakallah pertanyaannya. Kesalahannya Harut Marut napa kok iso di kei siksa atau sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahwa kemuliaan manusia dibanding para malaikat nanti akan lebih mulia ketika manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Harut, ini singkat saja ya, singkat. Maka malaikat Harut dan Marut itu mempertanyakan, kalau begitu enak jadi manusia, bahasanya seperti itu. Maka Allah menawarkan, lah piye pengen po dadi menungso. Ini awalnya diskusi tadi ya, bahwa mengabarkan nanti di akhirat kedudukan manusia yang bertakwa itu melebihi para malaikat. Kalau yang bermaksiat lebih rendah daripada para jin tadi. Nah, ketika informasi disampaikan, maka malaikat tadi menanyakan, kalau begitu enak jadi manusia, tingkatannya bisa tinggi. Maka Allah menawarkan, apa kamu mau jadi manusia? Maka Harut dan Marut ini menerima. Maka ketika dijadikan manusia, konsekuensinya adalah dimasukkan hawa nafsu. Ketika sudah masuk hawa nafsu, diberi ujian. Nah, ini konsekuensi jadi manusia cuman itu ya. Maka diperlihatkan tentang keindahan dunia karena sudah punya nafsu, dia disuguhi tadi ada wanita, ada homer, ada alat untuk pembunuhan. Maka sama Pak, ini hampir sama tentang kisahnya Barsiso ya. Daripada zina dosane gede, meteni juga dosane gede. Alah ngincipi arak welah lah apa-apa. Maka dua malaikat ini mencicipi homer. Dan ketika itu mereka mabuk. Ya. Mongkiwe minum homer mabuk, Pak. Ya. Dia mabuk. Ketika sudah mabuk, dia berzina. Ketika sudah sadar, ada anak kecil. Dia takut kalau dipersaksikan dari anak tadi, dia bunuh pula. Dosanya tadi, Pak. Dosa besar semua tadi. Ya. Dosanya dosa besar semua. Satu minum homer, membunuh, berzina. Maka bertobat kepada Allah, ditanting meneh, pan dihukum saiki posok ben. Maka dua malaikat ini memilih sekarang saja, karena tahu kalau di akhirat tidak ada akhir dari nikmat ataupun adab tadi. Ya, jadi nek sang awake dhewe saiki rumangsa di adab karo Gusti Allah ya syukur we, karena itu ada akhirnya gitu ya, ada akhirnya. Kalau nanti sudah di alam akhirat tanpa akhir kalau mendapatkan siksa tadi. Yang kedua, konteks saudara-saudara kita ketika bertawassul tadi ya, meminta kepada hamba-hamba Allah yang lain untuk bisa mendapatkan keutamaan dengan menyebut para malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan nama-nama mereka ya, Jibril, Mikail, Israfil, terus Israil. Ini yang muqarrabin memang. Maka itu tidak salah. Kenapa kita kemarin kok menyalahkan? Ya karena kita nggak tahu aja kan. Nah makanya kalau nggak tahu itu jangan kesusu. Kalau nggak tahu jangan tergesa-gesa, cari tahu dulu. Ketika memang ada informasi yang valid tentang hal itu, maka kita tidak menyalahkan. Tapi
lakum a'malukum walana amaluna. Ya kalau mau seperti itu ya silahkan, karena nggak salah sih. Kalau kita nggak melakukan ya nggak apa-apa, kan bukan kewajiban juga, gitu ya. Tapi kalau menyebut nama malaikat, etisnya kita memang mendoakan alaihi salam, dan dengan seperti itu kita otomatis bisa mengharap pertolongan dari malaikat tadi. Yang ketiga, apabila ada orang yang mempunyai putra 4, ya ini semampu saya ya, dan yang satu meninggal dunia, maka kabarnya yang meninggal ini nggak dapat warisan. Ditegaskan dulu yang meninggal duluan orang tuanya atau anaknya ini. Kalau yang meninggal dunia anaknya dulu dan orang tuanya masih hidup, maka memang yang meninggal nggak dapat hak waris. Karena waris itu definisinya adalah harta tinggalan setelah kematian. Tapi kalau orang tuanya dulu yang meninggal, terus anaknya yang salah satu ini meninggal, maka yang meninggal ini tetap mendapatkan porsi waris. Siapa yang mendapatkan? Keturunannya nanti. Begitu ya. Nanti diposisikan dulu, tanya yang tegas. Ini yang meninggal dulu siapa? Terus kalau yang meninggal dulu ayahnya umpamanya, terus yang ada sekarang ini harta ayah atau harta ibu? Kalau bukan harta ayahnya kenapa diwaris? Nah begitu. Nanti kalau bab waris itu status penting, status kepemilikan itu penting. Maka status itu nanti yang menjadi turunan dari pembagian waris tersebut. Wallahu a'lam ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup ya? Silakan. Jawaban yang benar bahwa Allah itu tidak bertempat dan Allah tidak menyertai sesuatu apapun itu sudah benar ya. Karena kan ada jawaban lain kalau Allah itu ada di atas. Itu sudah benar, yang benar itu yang seperti itu. Ya. Makanya di dalam sekte Islam itu ada 73 sekte. Yang benar satu, kata Nabi, ma anail alaihi wa ashabi, ya yang saya dan para sahabat berdiri di sekte itu. Artinya secara pemahaman dari yang kita sampaikan tadi, kita memahami, mengamalkan Al-Quran, As-Sunnah sesuai pemahaman salaf. Dikai keterangan yang soleh, karena ada orang salaf yang nggak soleh, maka salaf yang soleh. Nah, salaf ini ditarik ke belakang. Siapa salaf? Salaf itu adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, lalu setelahnya. Maka kurunnya itu adalah 300 pertama setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapati orang yang ada di dalam 3 kurun pertama tadi, kalau madhab imam yang 4, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Kalau akidah ada 3, Athari Imam Ahmad bin Hambal, Asy'ari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Maturidi Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini rujukannya tadi ya. Kalau bab tasawuf, bab ihsannya ada Al-Ghazali, ada Junaid Al-Baghdadi. Kenapa kita merujuk ke imam-imam tadi? Karena mereka yang mengkodifikasi ilmu-ilmu tadi. Bukan berarti di zaman Rasul nggak ada. Justru di zaman Rasul dan sahabat sudah ada. Kenapa baru muncul di 200 dan 300 setelahnya? Karena penyusunan tentang ilmu tadi baru dilakukan di zaman itu. Ya. Islamic Center Mutiara Hati sekarang sudah ada. Terus ketika ada nanti anak cucu kita yang bertanya, siapa yang memulai prakarsanya, bagaimana cara-caranya kok bisa berdiri, ditulis oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena di masa kita belum ada yang menulis. Bisa dipahami ya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka kita dapati semua pertanyaan-pertanyaan tentang teologi tadi sudah dibahas pada masa Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Final, selesai. Maka kita merujuk kepada mereka dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan seputar Allah tadi. Nah, maka nanti kalau kita mengacu kepada hal ini, ada sekte tasbih, ada sekte tatsim, ada sekte takzil. Nah, ini nanti sekte-sekte dalam akidah. Nanti akan kita pelajari di Aqidatul Awam itu ya, atau di Kifayatul Awam yang kita bahas di Qalbun Salim atau yang di Kutab dan di Ta'ud. Nah, di sini memang disebut cuman sekilas saja tadi ya. Jadi kalau ada orang mengatakan di mana Allah? Allah di atas langit. Nah, ini masalah, Pak, karena Allah ditempatkan. Kalau bertempat itu bukan Allah. Kalau bertempat itu makhluk. Kalau di atas angin, di atas langit ada waktu enggak? Ada. Berarti Allah nanti punya durasi. Ya kan? Atau di Arsy. Arsy itu mana? Arsy itu luar alam, luar alam tata surya ini. Lalu di atas Arsy masih ada alam lagi enggak? Ada. Berarti Allah di dalam alam, padahal Allah yang menciptakan alam. Nah, ini nanti ilmu logika seperti ini kudu pelan-pelan, Mbak, nggak boleh dipaksakan. Ditoto sing temenan dari dasarnya. Makanya di Qalbun Salim, di pendidikan kita bahas dasar tentang akidah itu berkali-kali. Kenapa? Kalau pondasinya nggak jadi, dinaikkan bangunannya ya nggak bakal kuat. Gitu kan? Ya. Tanya Ustaz Ahyar ini, kita beberapa kali dalam sudah hampir 3 bulan itu 3 pembahasan dasar belum selesai, dan kita masih minta, kalau belum paham tanya, kalau belum paham minta keterangan, jangan sampai nggak paham, karena kalau pondasinya nggak beres, ke atasnya juga nggak beres. Sedikitnya begitu ya. Nanti kita bahas bab tatsim, tasbih ya, dan takzil dari sekte-sekte Islam tadi di pembahasan khusus akidah. Karena kitab Kasifatus Saja ini hanya tadi ya, cakupannya akidah syariat, tapi sekilas nanti pendalamannya di syariatnya, bukan di akidahnya. Ya, nanti ini setelah akidah ini selesai, mulai dari bab sholat lagi. Sholat kita dari mulai A sampai Z kita akan sampaikan sesuai dengan madhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau tidak bermadhab Asy-Syafi'i ya nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan tadi ya, 4 madhab fikih tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagus ya pertanyaannya, nanti memotivasi untuk kita mencari tahu lebih ya tentang pemahaman-pemahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi kalau kita ditanya di mana Allah? Allah tidak bertempat dan Allah tidak berlaku masa atas Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini ayatnya di atas Arsy, ini ayatnya di atas langit. Nanti akan ada kerancuan kalau dengan tekstual ayat tadi. Padahal ayatnya wa huwa fis sama'i wa fil ard. Allah itu ada di langit, ada di bumi. Sing bener ning Arsy, ning langit apa ning bumi, Pak? Ada ayat wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan mendekatlah kepada Allah. Berarti ada opsi yang keempat, Allah di dalam bumi. Karena kalau ketika sujud kita dekat dengan Allah kan. Berarti yang benar ning Arsy, ning langit, ning bumi apa ning jero bumi, Pak? Kalau tekstualis seperti itu, rancu nanti ta'arud, saling bertabrakan jawabannya. Ya kaya pihak-pihak sing ora bertanggung jawab ya. Jawab iki muniki. Akhirnya nggak jelas. Nah, maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada tadi apa namanya? Benang merahnya. Ketika dijawab dengan bahasa apapun, maksudnya seperti itu. Gitu ya. Alhamdulillah saya sudah mengikuti debat antar madhab dan antar firqah di dalam akidah itu hampir 5 tahun sekarang, Pak. Jadi saya menyampaikan seperti ini, referensinya bukan dari kitab saja, tapi dari sumber-sumber yang pernah saya dapat, gitu ya. Jadi kalau memang kita mempertahankan ini, ya karena saya sudah pernah melihat argumentasi-argumentasi selain yang ini dan ternyata dipatahkan, begitu ya.
Nanti antum mengembangkan sendiri. Kalau mau yang mudah, buka channelnya An-Najah Sidogiri. Itu bahas tuntas akidah, bahas tuntas syariat. Dan jenis-jenis podcast itu kan nggak lama ya. Jadi bincang tentang apa. Nah nanti temanya ini dibahas secara standar apa? Standar umum. Kita orang-orang yang awam itu jadi paham. Nah, kemarin kita kasih ya channelnya Ustadz Ikrimah dari Al Irsyad. Rano sing buka, rano sing ngikuti tuh. Nah, padahal itu salafi, Pak. Al Irsyad itu kan salafi. Ketika memang madhab akidahnya sesuai dengan pemahaman Athariyah dari Imam Ahmad bin Hambal, yo podo, ora ono sing beda. Karena kalau beda itu pasti salah. Syariat pun itu ada usul yang pokok, imam madhab yang 4 nggak ada yang beda. Sholat subuh 2 rakaat ora ono sing beda, karena itu usul. Baru ketika masuk basmalah beda, ada yang dijaharkan, ada yang disirkan, ada yang nggak pakai basmalah. Tapi 2 rakaat podo. Berdiri, rukuk, sujud sama. Itu ya kira-kira. Ya, ini memacu kita untuk mencari tahu lebih gitu ya. Jadi yang kita sampaikan standar, nanti eksplorasinya kita serahkan kepada individu ya. Siapkan waktu dan kuota ya. Kalau nggak ada kuota ya memblok-memblok sing ono wifi ini lah pokoknya kanggo sinau. Saya kira cukup, insya Allah kita ulang kalau memang belum bisa 100% sampai nanti bisa sempurna di kesempatan yang akan datang. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahal azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.